Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. Konsep manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi terhadap kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Intinya, manajemen kurikulum berfokus pada bagaimana kurikulum yang telah dirancang dapat diimplementasikan baik di satuan pendidikan. Tujuan manajemen kurikulum. Pertama, mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan lokal. 2. Menjamin agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menciptakan keselarasan antara isi kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta evaluasi. Ruang lingkup manajemen kurikulum mencakup 1. Perencanaan, penyusunan program pembelajaran, silabus, RPP, kalender akademik. Kedua, pengorganisasian, pembagian tugas guru, pengaturan jam belajar, pembentukan struktur program sekolah. 3. Pelaksanaan, kegiatan belajar mengajar, pengembangan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 4. Pengawasan dan evaluasi, monitoring, supervisi akademik, penilaian hasil belajar, serta tindak lanjut perbaikan kurikulum. Peran manajemen kurikulum. Pertama, sebagai pedoman kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kedua, sebagai alat kontrol agar pembelajaran sesuai standar. Ketiga, sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan lokal sekolah. Contoh implementasi. 1. Kepala sekolah menyusun jadwal pembelajaran agar seimbang antara mata pelajaran inti dan pengembangan diri. 2. Guru menyesuaikan RPP dan metode pembelajaran dengan kondisi siswa. 3. Sekolah melakukan evaluasi kurikulum tahunan untuk melihat efektivitas program pembelajaran. Prinsip-prinsip manajemen. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip efisiensi. 4. Prinsip efektivitas. 5. Prinsip kontinuitas. 6. Prinsip keterpaduan. 7. Prinsip partisipasi. 8. Prinsip akuntabilitas. 9. Prinsip dinamis. Teknik perencanaan kurikulum. Pertama, analisis kebutuhan peserta, didik dan masyarakat, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik serta tuntutan zaman. Kedua, studi kelayakan, yaitu memastikan kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Ketiga, perumusan tujuan pembelajaran adalah merinci tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai. Keempat, pengorganisasian isi, itu memilih, menyusun, dan mengurutkan materi ajar agar logis dan sistematis. Kelima, perencanaan strategi pembelajaran, yaitu menentukan metode, media, dan pendekatan yang tepat. Teknik pelaksanaan kurikulum. Pertama, penjadwalan kegiatan belajar mengajar, yaitu mengatur waktu, alokasi jam pelajaran, dan kalender akademik. Kedua, pembagian tugas mengajar guru, yaitu sesuai kompetensi, kualifikasi, dan bidang keahlian. Ketiga, pemanfaatan sarana prasarana, yaitu seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan. Keempat, pengelolaan administrasi pembelajaran, yaitu seperti RPP, silabus, dan perangkat evaluasi. Kelima, pendekatan diferensiasi adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan, bakat, dan gaya belajar siswa. Teknik pengendalian dan supervisi. Pertama, supervisi akademik adalah pemantauan guru dalam melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum. Kedua, monitoring pelaksanaan kurikulum, yaitu memastikan kegiatan belajar berjalan sesuai rencana. Ketiga, umpan balik feedback adalah memberikan masukan bagi guru maupun siswa untuk perbaikan pembelajaran.
Keempat, penjaminan mutu yaitu menerapkan standar mutu pendidikan dan melakukan audit internal. Teknik evaluasi kurikulum. Pertama, evaluasi formatif yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan. Kedua, evaluasi sumatif yaitu dilakukan di akhir program pembelajaran untuk menilai ketercapaian tujuan. Ketiga, evaluasi internal yaitu dilakukan oleh sekolah atau guru. Keempat, evaluasi eksternal yaitu dilakukan oleh pihak luar, seperti Dinas Pendidikan atau lembaga akreditasi. Kelima, analisis hasil evaluasi yaitu digunakan untuk memperbaiki perencanaan, isi, metode, dan pelaksanaan kurikulum di masa depan. Teknik pengembangan kurikulum. Pertama, research and development R&D kurikulum dikembangkan berdasarkan hasil riset. Kedua, benchmarking membandingkan dengan kurikulum lembaga lain yang lebih maju. Ketiga, inovasi dan adaptasi menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Keempat, keterlibatan stakeholder melibatkan guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja dalam pengembangan kurikulum.